Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2021, ini berarti tahun ketiga touring Tour de Java. Di tahun ini rutenya kurang lebih hampir sama untuk berangkatnya. Yang membedakan itu rute pulangnya. Jadi berangkatnya lewat Pantura, pulangnya lewat jalur selatan. Alhasil dari start sampai finish itu jalannya beda terus. Dan di tahun ini sepeda yang saya gunakan juga tetap Polygon Stratos S2. Grup setnya kerennya ini masih sama 5339, yang beda itu sprocketnya. Sprocketnya sudah saya menggunakan 1228 sehingga lebih ringan. Untuk bannya ya sama lah ya dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ban luarnya menggunakan Kenda ukuran 700 kali 23. Serta untuk masalah makan dan tidur ya kurang lebih hampir sama sih. Tidurnya pun kebanyakan di masjid, kadang pom bensin. Makannya yang penting ya bisa makan kenyang lah, gak harus enak, gak harus mahal karena ya terbatas dananya. Saya waktu itu berangkatnya tanggal akhir Mei, 31 Mei, finishnya tanggal 7 Juni. Jadi 8 hari, nambah 1 hari ya. Kalau 2 tahun sebelumnya itu kan 7 hari. Dan di tahun 2021 kondisinya juga masih pandemi, masih ada penjagaan, kemudian ya masih wajib menggunakan masker. Di hari pertama ini ya jalurnya rutenya hampir sama, Jember Gresik ya hampir sama lah ya. Dan ketika di Lumajang itu bottle cake atau pegangan botol itu sempat patah karena terbuat dari plastik. Jadi saya akali waktu itu dengan saya ikat menggunakan tali. Alhamdulillah aman sampai pulang. Sesampainya di Surabaya ternyata ban sepeda saya bocor karena terkena pecahan kaca. Kondisi waktu itu ya siang hari, cuacanya sangat panas, dan akhirnya harus molor sekitar 1 jam untuk menempel ban. Kemudian lanjut perjalanan menuju ke Sunan Ampel. Setelah itu ya seperti biasa saya ke Gresik, dan malamnya istirahat di sana. Kondisinya juga masih pandemi, jadi di daerah tersebut masih sepi. Hari kedua ini rutenya dari Gresik Kudus. Kurang lebih ya hampir sama dengan tahun kemarin. Itu dari Gresik lewat jalur Dendles menuju ke Paciran, ziarah di sana, kemudian ke Tuban. Dari Tuban ya menuju ke arah Jawa Tengah, dan masuk Jawa Tengah kondisinya sudah malam hari waktu itu. Tapi ya memang lebih enak malam hari di sana, karena kalau siang cuacanya sangat panas sekali, khususnya ya di daerah Lasem. Itu di Lasem kan pinggir laut, jalannya juga rolling, naik turun. Itu kalau siang cuacanya sangat panas. Masuk Rembang itu apalagi, dan di Rembang itu kan kiri kanannya itu banyak orang yang budidaya garam di sana. Nah, dari Rembang kemudian Pati. Nah, ketika di Pati itu saya sempat marung, istirahat sebentar, dan ketemu dengan orang di sana lah ya, berjalan juga, dan menganjurkan saya untuk tidur di di musola wakaf yang berada di depan pom, yang letaknya itu berbatasan Kudus, baru masuk Kudus. Setelah ngomongan dengan orang tersebut, saya lanjut, dan tidak lama kemudian ternyata hujan deras waktu itu. Saya terjebak hujan cukup lama, dan akhirnya ya saya tidur di tempat yang dianjurkan oleh orang tersebut. Yes, karena memang waktu itu sudah hujan dan kehujanan, untuk memaksakan diri lebih jauh juga beresiko, apalagi kilometernya juga sudah cukup jauh. Ya, saya tidur di sana. Jadi di musola kecil yang berada di perbatasan Kudus. Pagi harinya langsung menuju ke arah
Sunan Muria di Gunung Jolo. Ini nanjaknya masih pagi hari ya, karena dari start ke arah Kudus kota itu sekitar 20 kilo. Nah, jadi masih aman nanjaknya pagi hari, turun menuju ke Kudus itu siang. Dan sampai di Demak itu mau asar. Ya sekitar jam 2 lah ya, saya sudah di Demak. Kemudian baru lanjut menuju ke arah Semarang itu sekitar antara jam 3 atau setengah 4 waktu itu. Saya mikirnya kan kalau sore itu agak dingin, ternyata perkiraan saya salah. Selama perjalanan mulai dari Demak sampai ke Semarang itu cuacanya sangat panas sekali. Kondisi juga beberapa kali terjebak macet di jalur Pantura. Saya waktu itu nyampe Semarang itu sekitar jam 5 sebenarnya, tapi kondisinya sangat panas sekali, seperti halnya kalau di daerah saya itu mungkin antara jam 1 atau jam 2 siang, saking panasnya. Kemudian ya istirahat, hampir maghrib baru lanjut. Jadi waktu itu masuk di Alas Roban itu sudah malam, antara setelah maghrib atau menjelang isya. Waktu itu masuk ke Alas Roban, tapi ya karena sudah tahu jalurnya jadi tidak kaget. Itu bablas turun menuju ke Batang dan istirahat di daerah Pekalongan. Nah, ketika di Pekalongan saya sempat dihubungi oleh Mas Dwi Bari yang ketemu dengan saya di Tour de Java tahun pertama di tahun 2019, dan dia menyuruh saya untuk istirahat di rumahnya. Awalnya saya mengiyakan. Kemudian saya tidur di sana dan ternyata nyamuknya sangat banyak sekali ya, karena itu lokasinya dekat laut dan dekat dengan rawa-rawa, jadi nyamuknya besar-besar. Mungkin kalau orang asli sana sudah terbiasa jadi tidak kaget. Nah, kalau saya ya belum terbiasa. Alhasil waktu itu tidak bisa tidur, hampir subuh tidak bisa tidur, mangkel. Saya langsung pamit waktu itu. Jadi menjelang subuh saya langsung izin untuk lanjut. Sebenarnya tidak lanjut sih, langsung mencari tempat tidur, mencari pom bensin terdekat. Alhamdulillah nemu dan istirahat di sana. Meskipun ya istirahatnya tidak begitu lama karena menjelang subuh ya sholat dan lanjut perjalanan. Di hari keempat itu jadi lanjut dari Pekalongan menuju ke arah Cirebon, Sunan Gunung Jati. Itu karena malam harinya saya tidurnya kurang karena terganggu nyamuk. Alhasil ya di hari tersebut agak nyantai goesnya. Dan saya tiba di Cirebon itu siang ya, sekitar jam 1 siang. Sampainya di Cirebon saya mampir dulu di tempatnya Om Aheng. Jadi singkat cerita di akhir tahun 2020 saya sempat ketemu dengan Om Aheng di Malang. Saya cerita kalau saya tahun sebelumnya ya pernah goes di Cirebon, dan Om Aheng menyuruh saya kalau ke Cirebon tolong mampir di rumah saya. Dan ternyata rumahnya Om Aheng itu juga searah dengan tujuan saya. Dan Om Aheng juga punya toko sepeda yang dekat dengan makamnya Sunan Gunung Jati. Jadi tepat waktu itu ya. Jadi mampir di Om Aheng sampai agak sore. Sore harinya baru saya ziarah. Nah, setelah selesai ziarah, saya juga sempat bertemu dengan teman namanya Mas Afat. Awal kenal waktu itu karena jual beli. Jadi saya menjual crank bekas dan dibeli oleh Mas Afat. Awal perkenalannya dari situ, dan ternyata rumahnya di Cirebon, dan akhirnya saya ketemu dengan dia setelah dari ziarah. Kemudian setelah ketemu agak maghrib itu baru saya tidur di masjid yang berada di makam. Masjidnya ya yang tempat saya tidur di tahun sebelumnya, di tahun 2020. Di pagi harinya sebelum saya lanjut
arah pulang saya sempet diajak oleh beberapa goeser dari Cirebon untuk keliling di beberapa wilayah di Cirebon meskipun ya tidak begitu jauh. Dan waktu itu saya sempat ajak goes dengan rutenya didominasi oleh tanjakan. Untungnya waktu itu sproket saya yang paling besar sudah 28, jadi ketika nanjak di gradien di atas 20% itu masih oke-oke saja. Karena saya akui tanjakannya cukup ekstrim waktu itu ya. Jadi ada tanjakan sebelum gedung perundingan Linggarjati, yaitu edan tanjakannya. Jalannya juga agak rusak waktu itu. Setelah dari itu nanjak lagi menuju ke arah Gunung Cerme. Setelah dari Gunung Cerme turun, ketika turun saya berpisah dengan rombongan. Jadi rombongannya kembali ke arah Cirebon kota, saya lanjut menuju ke arah Kuningan. Dan sepanjang jalan itu jalurnya juga masih rolling, naik turun, tetapi lebih didominasi oleh tanjakan dan kiri kanannya hutan. Sore harinya saya nyampe di kota Ciamis. Itu sudah sore menjelang maghrib, istirahat sebentar, baru kemudian lanjut. Ciamis ini Jawa Barat ya. Kemudian masuk ke kota Banjar. Banjar ini kabupaten Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Cilacap. Masuk di perbatasan itu sudah cukup malam. Dan selama perjalanan dari Ciamis sampai Cilacap itu lebih banyak datarnya, jadi agak ringan daripada sebelumnya. Dan sesampainya di Banyumas, karena sudah cukup malam, saya memutuskan untuk istirahat di sebuah musola yang ada di sana. Jadi musolanya agak masuk. Jadi karena agak masuk, alhasil suara kendaraannya agak samar dan lebih aman daripada yang pas di pinggir jalan. Keesokan harinya saya langsung lanjut menuju ke arah Kebumen. Jadi waktu masih di Banyumas, pagi harinya itu entah kenapa kok masih agak ngantuk. Sampai imbasnya itu waktu turunan saya sempat oleng dan akhirnya terjatuh. Tapi alhamdulillah tidak begitu fatal. Yang jadi korban waktu itu dropbar bagian kiri, agak bengkong ke dalam. Ya untungnya yang jatuh sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu cukup fatal ya, karena kan sebelah kanan tuh ada crank dan RD. Bisa-bisa RD-nya itu patah kalau jatuhnya ke arah kanan. Kemudian di siang harinya di Kebumen saya bertemu dengan Lik Junaidi atau Facebooknya Editan Paholan. Sudah berteman agak lama dan akhirnya bisa bertemu langsung. Mulai dari Kebumen sampai Jogja itu saya gowes bareng lah ya, jadi nempel Lik Junaidi. Nyampe di Jogja itu sore hari, jadi saya sempat berpisah dengan Lik Junaidi. Dianya lanjut pulang ke Sukoharjo, sayanya mampir sebentar di teman saya yang berada di Jogja, yaitu Mas Imam, yang mana dia itu adalah aslinya orang Jember juga sama dengan saya dan pemilik frame Polygon status S2 ini. Jadi frame ini saya beli dari Mas Imam. Mampir dulu sebentar, mungkin sekitar jam 7 malam saya baru lanjut perjalanan. Itu nyicil dan menuju ke arah Sukoharjo. Malamnya saya mampir dan tidur di tempatnya Lik Junaidi. Hari ketujuh, ini dari Sukoharjo menuju ke arah Kediri lewat Wonogiri, Ponorogo. Jadi ada kejadian lucu ya. Malam harinya itu saya waktu main HP ketiduran dan kondisi HP ternyata belum saya cas. Dan pagi harinya baterai sudah lemah. Alhasil saya baru goes itu agak siang, sekitar jam 9, karena setelah subuh saya masih ngecas HP terlebih dahulu.
Pada sekitar jam 9 saya lanjut. Nah, ini di hari ke-7 juga tanjakannya cukup menyiksa ya. Setelah di arah Wonogiri itu juga lumayan panjang tanjakannya. Kemudian ada turunan masuk Ponorogo itu juga sama, rolling. Saya masih ingat jalannya rolling, nanjak, turun, dan cukup ekstrim waktu itu dan sangat melelahkan. Ketika sudah mendekati Ponorogo kota, saya sempat bertemu dengan kawan Facebook, Mas Sobur Mustafa. Awalnya saya tidak begitu kenal sih. Jadi Mas Sobur yang tahu saya dari Facebook ternyata. Karena dia tahu waktu itu saya sedang perjalanan goes dan berhubung lewat ke arah Ponorogo, saya langsung disuruh mampir di rumahnya. Langsung saya iyakan, istirahat sekitar 1 jam lebih ya, hampir 2 jam. Kemudian baru lanjut perjalanan menuju ke arah Trenggalek. Jalannya juga sama sih, rolling. Di beberapa titik tanjakannya juga cukup berat. Apalagi dari Trenggalek ke Tulungagung gitu. Saya nyampe Tulungagung itu sudah maghrib kalau nggak salah. Kemudian dari Tulungagung menuju ke Blitar. Setelah Blitar saya ke arah Kediri, itu ke rumahnya saudara saya yang berada di lereng Gunung Kelut. Saya tidur di sana. Hari ke-8, ini hari terakhir Kediri Jember lewat Piket 0. Pagi harinya sebelum menuju ke arah Malang, saya ziarah dulu di makamnya Bung Karno yang berada di Blitar. Kemudian agak siang baru lanjut menuju ke arah Malang. Nyampe Malang itu siang ya, setelah duhur. Alhasil saya nanjak itu sore dan baru nyampe di puncak Piket 0, di tanjakan terakhir itu sudah maghrib. Saya masih ingat waktu itu karena penerangan saya, senter saya waktu itu baterainya lupa tidak saya isi. Akhirnya tidak ada penerangan sama sekali, dan mungkin yang sudah pernah lewat Piket 0 kan tahu sendiri lah ya, di malam hari di sana itu sangat gelap. Itu saya sempat bingung. Terus saya mikir, kok banyak truk yang lewat. Nah, biasanya kan kalau di truk itu di belakangnya ada lampu penerangannya. Alhasil saya ya goes di belakangnya truk. Nah, dan cukup efektif meskipun resikonya ya saya harus terus ngerem karena truk itu kan kalau turunan tidak bisa begitu cepat, tapi ya tidak masalah sih, yang penting aman. Itu jadi tangan saya sampai pegel waktu itu ya, saking capeknya nahan rem mulai dari atas Piket 0 sampai di bawah di daerah Pasirian. Nyampe sana ya sekitar jam berapa ya, mungkin jam 8, istirahat sebentar baru kemudian lanjut. Ketika di Yoso, saya bertemu dengan Mas Samson dan kawan-kawannya di sana, dan saya istirahat dulu. Waktu itu kayaknya sekitar jam setengah 10 malam sih, istirahat dulu. Jam setengah 11 baru lanjut perjalanan. Alhasil saya baru nyampe rumah itu hampir jam 12 malam. Tapi alhamdulillah di edisi ketiga ini bisa berjalan dengan lancar, dan rutenya pun terus berkembang ya dari tahun ke tahun, mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat serta kelima itu rutenya, jalurnya selalu berubah-ubah. Mungkin untuk berangkatnya tujuannya masih sama, tapi untuk pulangnya itu selalu berubah-ubah. Ya mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.